Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, kelompok 12, kelas RC, mata kuliah Manajemen Administrasi dan Pembangunan akan mempresentasikan video pembelajaran yang berjudul Manajemen Konflik. Dalam video ini, kami akan menyampaikan beberapa hal, yaitu definisi, jenis sumber, proses dan penyelesaian konflik, pengertian aspek gaya manajemen konflik dan strategi pengolahannya secara konstruktif, manajemen konflik dalam organisasi, kategori dan proses konflik dalam perencanaan kota, studi kasus manajemen konflik di Indonesia, dan hubungan manajemen konflik dan manajemen administrasi pembangunan. Menurut Minery, dalam konflik manajemen urban planning, konflik adalah suatu hal yang multidimensi dan dinamis, meliputi kejadian-kejadian atau peristiwa yang ada di dalam kehidupan manusia sebagai suatu fenomena yang kompleks, adanya kesalahpahaman, dan umumnya tidak bisa didefinisikan. Sementara menurut Stoner dan Wankel, jenis-jenis konflik ada 5, yaitu konflik intrapersonal, konflik interpersonal, konflik antar individu-individu dan kelompok-kelompok, konflik antar kelompok dalam organisasi yang sama, dan konflik antar organisasi. Sumber-sumber konflik. Secara umum, sumber-sumber konflik berasal dari perbedaan tujuan, masalah komunikasi, sumber daya yang terbatas, bentrokan kepribadian, perbedaan status dan kekuasaan. Selanjutnya, proses dan penyelesaian konflik. Menurut Stefanin, proses dan penyelesaian konflik dimulai dengan pengenalan masalah. Masalah apa yang terjadi, kita kenali terlebih dahulu. Kemudian, kita mendiagnosa permasalahan atau konflik yang terjadi, dimulai dari sumber-sumber konflik. Kemudian, menyepakati solusi suatu permasalahan. Ketika kita sudah mendiagnosa permasalahan yang terjadi, kita akan menyepakati solusi dalam permasalahan tersebut. Kemudian, pelaksanaan solusi. Selanjutnya, setelah melaksanakan solusi, kita akan melakukan evaluasi apakah permasalahan tersebut dapat terselesaikan atau belum. Selanjutnya, pengertian manajemen konflik. Menurut Ross, tahun 1993, manajemen konflik adalah langkah-langkah yang diambil pelaku atau pihak ketiga dalam rangka mengarahkan perselisihan ke arah hasil tertentu yang mungkin atau tidak mungkin menghasilkan akhir berupa penyelesaian konflik dan mungkin atau tidak mungkin menghasilkan ketenangan, hal positif, kreatif, bermufakat, atau agresif. Proses manajemen konflik perencanaan kota adalah bagian yang rasional dan bersifat iteratif, artinya pendekatan model manajemen konflik perencanaan kota secara terus-menerus mengalami penyempurnaan hingga mencapai model yang representatif dan ideal, menurut Minre 1980. Aspek manajemen konflik terbagi menjadi 2. Yang pertama, manajemen konflik destruktif, dan yang kedua, manajemen konflik konstruktif. Manajemen konflik destruktif itu menjauhkan diri ketika menghadapi konflik dengan cara menggunakan mekanisme pertahanan diri dan compliance atau menyerah dan tidak membela diri. Yang kedua ada manajemen konflik konstruktif, yaitu positive problem solving melalui kompromi dan negosiasi, atau didefinisikan sebagai sebuah konflik yang dalam proses terjadinya memberikan nilai positif dan membangun bagi setiap pihak yang sedang mengalaminya. Di sini ada gaya dalam manajemen konflik. Di sini juga terdapat bagan yang menjelaskan kelima gaya manajemen konflik. Di sebelah kiri terdapat korporatif. Korporatif merupakan kerjasama atau upaya orang untuk memuaskan orang lain jika menghadapi konflik. Kemudian ada assertiveness. Assertiveness merupakan upaya orang untuk memuaskan diri sendiri jika menghadapi konflik. Yang pertama ada akomodasi. Akomodasi terjadi ketika tingkat kerjasamanya tinggi sedangkan tingkat keseartifannya rendah. Kemudian ada kolaborasi atau pemecahan masalah. Kolaborasi terjadi ketika tingkat kerjasama dan keseartifannya sama-sama tinggi. Kemudian ada persaingan atau komando otoritatif atau kompetisi.
Persaingan terjadi ketika tingkat kerjasamanya rendah, sedangkan keseartifannya tinggi. Kemudian ada menghindar. Menghindar terjadi ketika tingkat kerjasama dan keseartifannya sama-sama rendah. Kemudian ada kompromi. Kompromi terjadi ketika tingkat kerjasama dan keseartifannya sama-sama sedang. Lalu di sini ada strategi pengelolaan manajemen konflik secara konstruktif, yang dimana bentuk penanganan konfliknya cenderung melakukan negosiasi sehingga terjadi satu tawar-menawar yang menguntungkan serta tetap mempertahankan interaksi sosialnya. Dan selain itu juga dapat menggunakan bentuk lain yang disebut reasoning, yaitu dapat berpikir secara logis dalam penyelesaian masalah. Di sini juga sudah terdapat kelima gaya manajemen konflik yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu menghindar, mengakomodasi, kompetisi, kompromi, dan negosiasi, dan memecahkan masalah atau kolaborasi. Kemudian manajemen konflik dalam organisasi. Yang pertama ada jenis konflik dan yang kedua ada strategi. Di dalam jenis konflik terdapat 4 jenis konflik yang berbeda. Yang pertama ada konflik vertikal. Konflik vertikal terjadi antara pimpinan dan bawahan yang tidak sependapat tentang cara terbaik untuk menyelesaikan sesuatu. Misalnya konflik antara rektor dengan tenaga kependidikan. Yang kedua ada konflik horizontal. Konflik horizontal terjadi antar karyawan atau departemen yang memiliki hierarki yang sama dalam organisasi, misalnya antar tenaga kependidikan. Yang ketiga ada konflik lini staf. Konflik ini terjadi karena adanya perbedaan persepsi tentang keterlibatan staf dalam proses pengambilan keputusan oleh manajer lini, misalnya konflik antara rektor dengan tenaga administrasi. Yang keempat ada konflik peran. Konflik ini terjadi karena seseorang memiliki lebih dari satu peran, misalnya seperti rektor menjabat sebagai ketua dewan pendidikan. Kemudian pada bagian strategi, ada 4 strategi. Yang pertama ada pendekatan birokratis, yang kedua ada pendekatan intervensi otoritatif dalam konflik lateral, yang ketiga ada pendekatan sistem, dan yang keempat ada reorganisasi struktural. Kategori konflik dalam perencanaan kota. Menurut John and Minery, konflik dalam perencanaan kota dapat dikategorikan menjadi 4 kelompok. Yang pertama adalah konflik di balik perencanaan kota. Ada 3 hal yang melingkupi, yakni konflik perencanaan kota dalam konteks hubungan antar pribadi, konflik perencanaan kota dalam konteks proses sosial, dan konflik perencanaan kota dalam konteks bangsa atau negara. Yang kedua adalah konflik di dalam perencanaan kota. Konflik perencanaan kota berkaitan dengan ketersediaan sumber daya, khususnya lahan perkotaan. Selain itu, sumber daya juga menyangkut hal-hal yang sulit terukur, seperti informasi, lokasi, dan hal-hal lain yang terkadang terlupakan. Yang ketiga adalah konflik atas perencanaan kota. Konflik yang terkait metode, prosedur, atau pembagian perencanaan kota hingga tahap implementasi. Contohnya konflik politik. Yang keempat adalah konflik karena perencanaan kota. Identifikasi konflik yang tumbuh atau tercipta melalui aktivitas perencanaan kota itu sendiri atau disebabkan oleh proses perencanaan kota. Proses konflik perencanaan kota. Yang pertama, sumber dan prakondisi. Yang kedua, tujuan dan fokus. Yang ketiga, ada laten konflik. Laten konflik yaitu tahap munculnya faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya konflik di dalam organisasi. Bentuk-bentuk dasar dari situasi ini adalah persaingan untuk memperebutkan sumber daya yang terbatas, konflik peran, persaingan perebutan posisi dalam organisasi, dan perbedaan tujuan. Yang keempat ada manifest konflik. Manifest konflik yaitu tahap di mana perilaku tertentu sudah mulai ditunjukkan sebagai pertanda adanya konflik. Misalnya sabotase, agresi terbuka, konfrontasi, rendahnya kinerja, dan sebagainya. Dari manifest konflik lalu muncul konflik perencanaan kota. Sumber daya konflik berupa lahan di mana di dalamnya terdapat planner yang berperan melaksanakan tugasnya untuk menyelesaikan konflik melalui komunikasi. Terdapat pula ketertarikan komunitas atau masyarakat berupa seorang anggota dari organisasi atau pihak perwakilan yang berwenang, dengan memperhatikan pula tipe-tipe konflik yang ada seperti pribadi, sosial, politik, organisasi, profesional, metode, teknik, dan sumber daya. Selanjutnya ada nilai konflik berada. Konflik perencanaan kota dan nilai konflik berada berlangsung secara kontinuitas. Studi kasus manajemen konflik di Indonesia. Pembangunan pabrik semen di Rembang, Jawa Tengah, yaitu PT Semen Indonesia Persero. Kasus ini juga biasa disebut dengan Not in My Backyard.
Adanya penolakan dari warga di mana pembangunan tersebut dianggap dapat memberikan kerugian bagi warga sekitar karena dapat merusak lingkungan. Menurut pengakuan warga, mereka tidak pernah diberikan informasi sebelumnya mengenai pembangunan pabrik semen di wilayah mereka. Bahkan, dokumen AMDAL juga tidak disosialisasikan kepada warga. Maka dari itu, warga tidak mengetahui dampak-dampak negatif yang akan ditimbulkan oleh pembangunan tersebut apabila benar dilakukan. Cara penyelesaiannya yaitu pemerintah mensosialisasikan dan meyakinkan kepada warga sekitar dengan membentuk tim kajian lingkungan hidup strategis atau KLHS agar kegiatan penambangan di kawasan tersebut tidak menyebabkan kerusakan lingkungan, serta merekomendasikan kawasan mana yang boleh ditambang dan tidak boleh ditambang. Hubungan manajemen konflik dan manajemen administrasi pembangunan. Ketika dalam melakukan suatu pembangunan, terkadang terjadi suatu konflik, maka manajemen konflik di sini bertindak sebagai pemecah masalah atau konflik, bahkan sebagai suatu tindak menghindari adanya konflik dari suatu pembangunan. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran ini. Semoga informasi yang disampaikan dapat dimanfaatkan untuk kita semua.